Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahari, kembali lagi di Saulino Podcast bersama saya Muhammad Fitrah Ramadan yang akan menjadi host di podcast kali ini. Baik, jadi podcast kali ini kita akan bincang-bincang bersama Komandan Batalion Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone, Kak Risman. Halo Kak, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya lihat Kak Risman ini penampilannya pakai PDOB, kesibukannya apa Kak? Jadi ya kebetulan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak kampus, tepat pada hari ini Rabu 12 Juli 2023 merupakan jadwal saya untuk melaksanakan ujian komprehensif. Jadi alhamdulillah tadi pagi saya sudah melaksanakan ujian komprehensif. Alhamdulillah. Gimana Kak hasilnya Kak? Oke, terkait hasil ujian saya rasa itu alhamdulillah sesuai dengan harapan saya, seperti itu, bisa menjawab dan bisa mempertanggungjawabkan hasil kerja praktik akhir saya. Namun tidak bisa juga kita pungkiri bahwa selamanya itu akan berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi ada juga beberapa pertanyaan yang menurut saya tidak duga begitu untuk dipertanyakan. Nah itu saya sih yang menjadi kekurangan. Oh, siap-siap Kak. Ini juga Kak, saya tuh sangat penasaran Kak dengan seminar itu Kak, karena kita dilarang mendekat di situ, terus seminarnya itu lama sekali Kak. Nah kira-kira dalam seminar itu Kak, apa aja sih yang dibahas Kak? Jadi ini sebenarnya seminar, tapi lebih merujuknya itu ujian komprehensif. Oh, iya. Seperti itu. Jadi kita tahu dulu namanya ujian komprehensif, artinya itu cakupannya luas, menyeluruh. Jadi segala sesuatu yang sudah kita pelajari di kampus kita ini, mulai dari semester 1 sampai semester akhir saat ini, semester 6, itu kembali akan dipertanyakan kembali begitu. Apakah bagaimana kemampuan taruna dalam mengingat, seperti itu. Di samping itu kita mempertanggungjawabkan kerja atau hasil kerja praktik akhir. Apakah memang kita sudah melaksanakan praktik itu dengan baik atau sesuai dengan tanggung jawab kita. Nah itu ditentukan pada saat ujian komprehensif. Pada saat ujian tersebut kita betul-betul ditanya oleh penguji sesuai apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita mengikuti secara bertanggung jawab, nah itu menjadi bekal kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penguji, seperti itu. Oh, baik Kak, jadi sebagai pertanggungjawaban praktiknya Kak. Nah, praktiknya Kak, itu kalau Kak Risman pilih di daerah mana Kak? Jadi alhamdulillah kemarin saya mengajukan untuk melaksanakan kerja praktik akhir saya itu di luar Pulau Sulawesi, yaitu tepatnya di Jawa Timur, dan alhamdulillah saya praktik di PT Suma Benur Situbondo. Nah, PT Suma Benur Situbondo ini sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembenihan. Akan tetapi pembenihan sepenggal, seperti itu. Jadi pemeliharaan dimulai dari nopli. Nah setelah itu pos larva akan dijual untuk ditebar di tambak. Nah itu saja sih batasan kalau pembenihan sepenggal dimulai dari nopli. Oh, jadi judul laporan kakak itu pembenihan ya Kak? Jadi judul saya itu berhubungan dengan pembenihan, tapi dia lebih merujuk kepada pertumbuhan. Jadi bagaimana pertumbuhan pada udang itu sendiri. Jadi udang itu sebenarnya diawali dari larva. Apa sih itu larva? Jadi larva itu merupakan yang belum lengkap struktur tubuhnya. Udang yang belum lengkap struktur tubuhnya disebut larva. Nanti setelah dia masuk pos larva, nah itu sudah mulai menyerupai udang pada umumnya. Namun memang ukurannya memang masih kecil seperti itu. Tapi tingkah lakunya,
struktur tubuhnya itu sudah seperti udang. Baik Kak, di situ Bondo ya Kak tempat prakteknya. Siap. Nah kalau boleh diceritain dong Kak pengalamannya selama praktek di situ Bondo itu Kak. Jadi kalau terkait masalah pengalaman yang bisa saya bagikan ke adik-adik itu sebenarnya tidak jauh dari kegiatan kita, kegiatan di Poltek KP Bone, kegiatan ketarunaan. Karena yang saya amati bahwa memang kegiatan di Poltek KP Bone ini sendiri merupakan miniatur dunia kerja. Jadi kita memang dipersiapkan untuk sebagai orang yang akan bekerja nanti ke depannya begitu. Mental kita, fisik kita. Nah, itu memang sangat diperlukan di perusahaan. Nah, terkait juga masalah kerjasama. Nah, tidak jauh berbeda kerjasama dari tempat kita di sini Poltek KP Bone di bagian ketarunaan, begitu juga di perusahaan. Jadi kerjasama itu sangat penting, koordinasi dan juga kerjasama tim, karena bukan hanya satu yang berperan dalam perusahaan, tapi banyak unsur yang harus termanajemen. Makanya perlunya komunikasi dan juga perlunya kerjasama tim. Itu sih yang saya dapatkan, kerjasama tim dan konfirmasi seperti itu. Siap Kak. Ini tadi Kak saya ada dengar sedikit Kak. Politeknik ini seperti miniatur dunia kerja Kak. Nah kalau boleh Kak, maksudnya itu kayak bagaimana Kak? Jadi miniatur dunia kerja ya. Iya Kak. Jadi gambaran kerjanya itu sudah ada begitu. Jadi bagaimana kita menghadapi suatu masalah. Nah di sini juga kita di Poltek ini, di ketarunaan kita pasti sudah terbiasa nanti mengalami suatu problematika, permasalahan. Nah di perusahaan juga seperti itu. Jadi ada, tidak selamanya di perusahaan itu produksinya selalu berhasil, tidak, tapi pasti juga akan mengalami kegagalan. Nah itu juga salah satu cerminan juga di sini, bahwa memang segala sesuatu itu tidak akan selamanya harus berhasil terus-menerus. Namun di samping itu, nah perlunya juga evaluasi dan juga kaitannya juga dengan dunia kerja di tempat kita pasti di sini selalu mementingkan komunikasi gitu. Siap. Apalagi kita berada di dua kampus, terus juga tidak usah terlalu jauh lah dalam kegiatan sore. Itu jadi cerminan kita itu kedisiplinan, di mana sudah diatur sedemikian rupa gitu. Kapan waktunya kita olahraga, kapan waktunya kita istirahat, kapan waktunya kita untuk makan begitu. Nah, begitupun juga kita harus mengimplementasikan nanti apa yang kita sudah jalani di Poltek ini, kegiatan ketarunaannya, karena tanpa olahraga juga itu manusia tidak akan sehat begitu. Betul. Seperti itu sih. Siap, Kak. Kedisiplinan Oke. saja. Jadi ngomong-ngomong soal ketarunaan nih Kak. Nah kan berhubung Kakak sendiri komandan batalion Kak. Ya. Dan ini sudah akhir-akhir masa jabatan Karisman. Nah ada nggak Kak cerita-cerita yang bisa di-share ke teman-teman selama menjadi komandan batalion Kak? Oke. Jadi terkait masalah jabatan saya yang di akhir masa jabatan dan sekarang masih menjabat sebagai ketua senat atau komandan batalion. Tentu saja pertama hal yang paling berkesan itu saya tidak pernah terfikir untuk berada di posisi tersebut. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyalahkan latar belakang saya, akan tetapi memang dulunya saya bukan berasal dari orang yang berpengalaman atau punya wawasan terkait organisasi. Akan tetapi saya memiliki niat untuk belajar begitu. Kalau kita salah di tempat belajar itu tidak masalah, karena memang wajar. kita belajar begitu. Betul Kak. Nah, kalau di luar lagi kita tidak lagi sebagai pelajar, tapi kita sudah betul-betul memberikan sesuai dengan ketentuan mereka begitu. Siap. Semuanya harus tidak
tidak perlu lagi salah begitu. Nah kalau kita salah di tempat belajar, nah namanya juga belajar begitu. Kita bisa mengevaluasi dan juga kita tidak malu karena memang kita belajar di sini. Nah itu yang paling berkesan. Saya tidak pernah terfikirkan untuk berada di posisi itu. Nah juga perlu juga diketahui bahwa ini juga pesan kepada adik-adik semuanya ya. Ketika diberikan masukan untuk mengambil tanggung jawab, jalani saja dulu. Kalian bisa atau tidaknya nanti setelah kalian jalani baru kalian akan bisa mengerti, bisa paham bahwa kemampuan saya sampai sini loh, seperti itu. Betul. Nah, kalau kalian tidak coba, maka kalian tidak akan pernah mengukur kemampuan kalian sampai mana sebenarnya. Dan juga kalian ketika tidak mencoba melakukan, kalian hanya berangan-angan saja. Saya hanya bisa sampai di sini. Nah, padahal banyak hal yang bisa kalian lampaui seperti itu. Jadi iya Kak, memang banyak di antara kita yang takut mencoba sesuatu Kak karena merasa belum mampu Kak. Nah, jadi kita coba saja dulu ya Kak kalau ada kayak begitu. Dan ini Kak, saya juga mau tanya, kira-kira selama Kakak berada di posisi Ketua Senat, tantangan apa yang paling berat Karisman rasa Kak? Oke, kalau terkait masalah tantangan mungkin ini sudah dirasakan oleh para pemimpin-pemimpinnya, yaitu adanya problematika, permasalahan. Jadi yang sering dihadapi itu adalah permasalahan sendiri, baik itu karena faktor internal maupun juga faktor eksternal itu sendiri, seperti itu. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwa semuanya kan berjalan lurus begitu. Pasti ada suatu masalah yang kita hadapi. Nah itu tantangannya sih bagaimana begitu? Bagaimana cara menyelesaikan problem itu begitu? Dan juga bagaimana cara kita bisa untuk memberikan pemahaman kepada mungkin teman-teman kita atau adik-adik kita bahwa yang sebenarnya seperti ini loh begitu. Jadi tantangan itu betul-betul banyak karakter manusia itu yang berbeda-beda. Nah, ketika karakternya itu berbeda-beda, mau tidak mau, kalau di sudut pandang yang lain itu dibenarkan, maka di sudut pandang yang lainnya itu bisa jadi akan disalahkan, seperti itu. Jadi pemahaman saja ini yang perlu diberikan Kak, pemahaman. Terus Karisman misalnya ada omongan-omongan Kak yang mungkin memberi statement yang buruk kepada Karisman, entahlah apa itu yang mungkin menyudutkan Karisman, itu Karisman cara menyikapinya itu seperti apa Kak? Oke, kalau saya terkait masalah judge seperti itu ya, omongan-omongan itu tidak apa-apa, kita introspeksi diri saja begitu. Tidak perlu melakukan terlalu banyak pembelaan seperti itu. Memang kita perlu selalu introspeksi. Apakah memang ini sesuai yang terjadi atau tidak? Nah, kalaupun tidak sesuai yang terjadi atau kita hanya disudutkan karena suatu hal, nah kalau kita orang yang beragama mungkin, jadi kita akan paham bahwa itu adalah nilai pahala tersendiri untuk kita. Kalau suatu waktu mungkin ada yang menceritakan tentang keburukan, dan memang yang saya pahami bahwa orang-orang yang seperti itu pasti juga dia punya keinginan yang baik untuk kita, cuman dia hanya pandangannya terhadap kita itu tidak sesuai apa yang dia inginkan. Makanya dia ingin dia mau begitu yang menurutnya baik, dia mau yang menurutnya baik itu dilakukan oleh kita sendiri, seperti itu. Bisa dipaham. Siap Kak, paham. Kalau harapan Karisman untuk Taruna Poltek apa Kak?
Yang pertama introspeksi dulu yang paling penting. Introspeksi diri yang paling penting itu saya juga selalu introspeksi diri. Oh, saya ketika ada suatu problem yang terjadi itu bukan lagi waktunya untuk saling menyalahkan, tapi introspeksi diri yang penting. Kalau semuanya bisa introspeksi, semuanya bisa sepemahaman atau semuanya akan merasa tidak enak, pasti ada titik atau jalan yang bisa ditemukan seperti itu. Siap. Tadi kan kita sempat bahas soal pemahaman Kak ini. Kira-kira pemahaman apakah yang paling penting diberikan kepada taruna di sini Kak? Jadi kalau terkait pemahaman tersebut ya, harusnya mereka juga sedikit mengupas begitu di sekolah vokasi, bagaimana sih sebenarnya sistemnya yang ada gitu. Sedangkan saya dulu sebelum bersekolah di sini, sebelum daftar, saya memang searching begitu. Saya lihat di media sosial seperti di YouTube, kan di situ ada, oh begini loh ternyata kegiatannya taruna. Nah di situ kita sudah mulai berpikir itu merupakan memang suatu resiko yang harus kita ambil ketika ingin melanjutkan pendidikan di sini. Jadi sudah ada memang bayangan, oh ini nanti yang terjadi pada diri saya, ini resiko yang saya ambil. Jadi sewaktu-waktu itu tidak lagi. Jadi sewaktu-waktu tidak lagi kita apa ya istilahnya kaget begitu Kak? Iya betul. Kegiatannya. Kita sudah ada pandangan arah ke depannya. Oh ternyata seperti ini loh, gitu. Dan tidak lagi menyalahkan. Kok seperti ini, kok seperti ini, kenapa begini, gitu. Dan memang itu sudah menjadi risiko sebenarnya. Itu yang harus dipahami risikonya. Sudah menjadi risiko kita di sini. Baik Kak, mungkin kita bisa sapa-sapa dulu penonton-penonton yang ada di live streaming. Halo semuanya. Aduh, mulai berat ya pembahasannya kayak soal kegiatan ketarunaan juga. Mungkin saya juga mau tanya sama Kak Risman ini. Taruna-taruna di sini kan Kak terkadang itu tidak bisa menyeimbangkan Kak kegiatan ketarunaannya dan kegiatan akademiknya Kak. Biasa karena mungkin kegiatan ketarunaan terlalu padat di kelas itu nggak maksimal Kak belajarnya, mungkin ada yang tertidur. Kalau menurut Kak Risman itu gimana Kak cara menyikapinya sebagai taruna juga Kak? Jadi terkait masalah cara menyikapi antara kegiatan akademik, kegiatan ketarunaan, Siap Kak. Tentu tidak beralih lagi kembali kepada resiko yang sudah kita ambil, tapi bagaimana kita bisa memanajemen. Jadi kita sudah mempersiapkan, kita peta-petakan begitu. Kita harus tahu tupoksinya di remaja seperti apa sih sebenarnya kegiatannya begitu. Naik menjadi taruna tingkat madya seperti apa begitu. Seperti apa haknya, seperti apa kewajibannya. Dan juga begitu di tingkat perdana itu harus tahu hak saya di perdana itu bagaimana, hak saya di kewajiban saya di perdana itu sebagaimana. Terkait masalah ngantuk ya, saya juga pernah mengalami di posisi itu. Dan memang di fase-fase remaja itu memang kita mentalnya dibentuk di situ. Jadi sewaktu-waktu nanti kita naik di tingkat madya, nah kita sudah merasa lebih enak menjalani karena memang sudah dari awal kita menjalani hal-hal yang berat. Nah kalau nanti kita naik tingkat madya, nah otomatis kita bisa merasakan kurangnya tekanan, kurangnya beban-beban, pasti ada perbedaan begitu. Karena di remaja sudah didapatkan, mental sudah mulai dibentuk di situ, begitupun juga dengan fisik. Dan juga
Dan biasanya di remaja itu pasti ada yang mengundurkan diri lah, karena memang kemampuan mereka untuk menyesuaikan itu karena persiapannya ataupun juga kemampuannya juga, dan itu memang tidak bisa kita paksakan juga seperti itu. Siap Kak. Jadi lebih ke yang pertama tuh kita siapkan mentalnya Kak ya. Kita harus tahu bahwa kegiatan keturunan itu bagian dari resiko ya Kak tadi. Ya, resiko memang resiko di sekolah vokasi seperti ini ketarunaan, dan itu memang gambarannya sudah ada begitu. Ini loh harus ditempa di fase ini loh, kalian diginiin seperti itu. Siap Kak. Lanjut, mungkin pertanyaan terakhir. Kak Risman, kalau diberi kesempatan untuk memberikan kayak motivasi kepada taruna-taruna agar lebih bersemangat dalam kegiatan keturunan dan akademik, kira-kira apa Kak yang bisa diberikan Kak? Oke. Jadi ini untuk penonton ya. Siap Kak, untuk penonton. Jadi kalau dari saya hanya mungkin bisa memberikan sedikit motivasi terkait juga apa yang pernah saya jalani begitu. Yang baiknya yaitu kita pentingnya menyayangi diri sendiri, itu yang paling penting. Kita harus sayang juga pada diri kita sendiri. Itu terus selanjutnya yaitu kita di sini dalam proses belajar. Nah, kita sebenarnya menjadi taruna sebisa mungkin menghindari namanya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena yang pertama, start kita beda begitu. Ada yang orang startnya lebih dulu begitu, dan itu mungkin kita tidak ketahui bahwa dia dulunya bersusah payah belajar. Nah, sehingga sekarang mungkin ada teman kalian yang ahli di bidang karate, mungkin ada yang sudah sabuk hitam ya. Nah, itu masih remaja. Dan juga jika kalian membandingkan dengan diri kalian, dia sudah sabuk hitam, saya ini belum, malah masih sabuk putih gitu. Karena memang startnya beda begitu, startnya yang beda. Dan juga kita masing-masing mempunyai kapasitas sendiri begitu. Kita mempunyai juga, makanya kita penting juga memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri begitu. Karena memang semua kemampuan orang itu beda-beda. Kemampuan itu beda-beda. Startnya juga orang beda-beda. Jadi ketika kita sudah lebih baik daripada hari kemarin, itu kita patut bersyukur. Nah, itu merupakan suatu kebanggaan untuk kita pribadi sendiri gitu. Nah, sama halnya mungkin ya, perumpamaan saja seperti itu. Misal dengan satu tujuan, kan kamu orang Makassar ya. Orang Makassar, kamu anggaplah startnya dari Makassar mungkin mau ke Bone ceritanya. Tapi kamu startnya itu pagi subuh jam 5. Terus ada yang rekan kamu nih startnya jam 9 pagi. Kira-kira yang duluan sampai itu yang jam 5 subuh. Di situ saja sudah bisa terlihat gambaran yang mana startnya duluan. Nah, itu mungkin dia lebih dulu mencapai puncak. Tapi tidak selamanya seperti itu. Tidak selamanya seperti itu. Bisa saja kamu startnya jam 5, tapi ada temanmu yang rekanmu startnya jam 9, tapi dia naik pesawat. Gitu. Jadi itu kemampuan lagi. Kita kembali lagi melihat kemampuan kita beda-beda. Kemampuan mobil itu beda-beda melewati juga jalan itu bagaimana. Nah, sedangkan kemampuan pesawat itu sudah pasti sudah kita ketahui lah. Dia lebih cepat dibanding mobil. Nah, begitu juga manusia, ada yang lebih cepat dalam ada lebih cepat mengalami perubahan, lebih cepat juga karena kemampuannya beda. Mungkin itu sih kalau menurut saya motivasi juga untuk diri saya pribadi sebenarnya.
Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman, motivasi dari Karisman, jangan membanding-bandingkan diri karena kapasitas kita tuh beda-beda. Beda. Sama start juga kita beda. Startnya juga beda-beda. Jadi cukup tetap berusaha ya Kak, dan tetap berani mencoba walaupun merasa belum mampu, tapi bila ada kesempatan ya kita harus ambil. Terima kasih Karisman atas waktunya Iya. Kak. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada host yang sudah menyempatkan waktunya juga untuk berdiskusi. Selamat juga secara Kak ringan. atas ujian komprehensifnya Kak. Selamat karena nggak lama lagi juga Kak wisuda. Iya, Iya. insyaallah. Oke. Mungkin disapa dulu untuk penonton, Iya. untuk Halo, undur penonton. diri gitu. Jadi sekian podcast kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja. Random banget. Oke dah. Bagaimana sih? Diulangi.